Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama surat Al-Asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannah tahta aqdamil ummahat. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Salah, jangan diikuti. Amma ba'du. Itulah resiko pemimpin ya Bu. Karena saya memimpin, resikonya kalau salah makmumnya ikut salah. Karena itu hati-hatilah jadi pemimpin. Ibu, siapa yang di sini masih punya ibu? Angkat tangan. Masih banyak. Maksudnya yang ibunya masih hidup, bukan gak punya ibu. Ibunya masih hidup. Alhamdulillah. Selama panjenengan masih punya ibu yang hidup, panjenengan tetap seorang anak. Sudahkah kita sebagai anak menyapa kepada ibu hari ini? Melalui sapaan kasih sayang, baik secara langsung berhadapan maupun secara WA atau telepon. Coba saya ingin tahu siapa yang sudah melakukan hari ini, ibu-ibu, menyapa ibundanya dengan sapaan kasih sayang. Insya Allah hadiahnya adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu tahu lagu ini? Mother, how are you today? Here is a note from your daughter. With me everything is okay. Mother, how are you today? Mother, don't worry, I'm fine. Promise to see you this summer. This time there will not be delay. Mother, how are you today? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Sekali-kali kita kembali ke masa TK ya Bu ya. Mari kita kembali kepada tema yang telah kita sepakati bersama. Ibu adalah variabel penentu. Apa maksudnya itu? Ibu, mari kita tengok istilah ibu. Ada ibu,
ibu biologis, ibu yang melahirkan anak-anaknya. Ada ibu yang dia adalah ibu ideologis, tidak melahirkan anak tapi mewarnai kehidupan anak. Contohnya adalah para guru yang dia adalah seorang wanita, pastinya dipanggil ibu. Ibu adalah penentu, karena ibu itu adalah yang pertama dan utama. Ibu adalah sumber segala kebaikan. Pun sebaliknya, ibu adalah sumber dari keburukan. Ibu yang menjadi penentu baik dan buruknya seorang anak itu bukan bapak ternyata, Bu, tapi ibu. Kita tengok sejarahnya Nabiullah Ibrahim alaihis, bapaknya seorang pemahat, ibunya seorang solihah, yang akhirnya menjadikan Nabiullah Ibrahim sebagai seorang abul anbiya, bapaknya para nabi, yang menjadi khalilullah, yang adalah kekasih Allah. Sebaliknya, kita ingat kisahnya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh. Walaupun dia anaknya seorang nabi, tapi karena ibunya, istrinya Nabi Nuh ini tidak baik, maka anaknya menjadi penentang, pembangkang terhadap bapaknya sendiri, yaitu Nabi Nuh. Ibu adalah penentu. Tengoklah kisah Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah dengar, Bu? Tolong yang pernah dengar cerita ke yang belum dengar. Imam Syafi'i itu sejak kecil sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Di mana tinggalnya Imam Syafi'i? Di Mekah. Imam Syafi'i itu oleh ibunya diperintah, nak, kamu kalau ingin sukses, kamu kalau ingin menjadi orang yang alim, kamu kalau ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk umat, berangkatlah. Dikirimlah Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Berangkatlah Imam Syafi'i ke Madinah untuk belajar. Selesai sudah, tamat sudah, diwisuda sudah, lulus sudah di Madinah, ingin pulang, ingin kumpul bersama lagi dengan ibundanya, karena beliau ingin berbakti kepada ibunya. Assalamualaikum, malam-malam ketok pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya ibu, siapa di luar? Saya, Bu. Saya siapa? Putramu, Bu, yang belajar dari Madinah sudah selesai. Bawa apa kamu? Bawa kitab-kitab, Bu. Hasil saya belajar di Madinah. Nah, ngapain kamu pulang? Nah, lanjutkan perantauanmu, lanjutkan pengembaraanmu, lanjutkan menuntut ilmumu, lanjutkan supaya kamu bermanfaat untuk sebanyak-banyak umat, nak. Kita nanti ketemu di surga, nak. Hebatnya ibunya Imam Syafi'i. Selingan. Ada yang tahu Imam Syafi'i itu ada di kandungan ibu mau berapa tahun? 4 tahun di kandungan ibunya. Kalau sekarang jangankan 4 tahun, 10 bulan sudah 4 tahun, Bu, di kandungan ibunya. Akhirnya Imam Syafi'i karena tidak diterima oleh ibunya masuk ke dalam rumah, beliau berangkat lagi, merantau lagi ke negeri yang lebih jauh hingga Imam Syafi'i menjadi seorang ulama yang besar, sukses
sukses dan bermanfaat bagi seluruh umat dunia. Imam Syafi'i. Begitu juga dengan salah satu muridnya Imam Syafi'i, yaitu Imam Bukhari. Ada lagi imam besar Masjidil Haram yang favorit kita dengarkan suaranya, sinten namine? Syekh Sudes. Suatu hari Syekh Sudes ini melakukan pelanggaran, kesalahan yang menjengkelkan hati ibunya. Sebagai ibu yang sholihah, marahnya adalah doa untuk kesuksesan Syekh Sudes. Apa doanya? Nah, ibu marah sama kamu, aku doakan semoga kamu kelak menjadi imam Masjidil Haram. Doanya diijabah oleh Allah. Dalam keadaan marah, ayo kita tiru ibunya Imam Syekh Sudes, ibunya Syekh Sudes. Kalau doa, kalau marah, doanya yang baik-baik. Monggo tulis doa kalau saya marah. Apa saja, jangan sampai keluar hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Kamu itu memang kancil. Ya wajar bu, saya ibunya anaknya kancil, dibalik sama anak begitu kan. Tapi kalau doa kita itu yang baik-baik, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi, seorang ulama Indonesia yang sekarang sedang viral, banyak sekali jamaahnya. Beliau hafal Al-Quran lengkap dengan tafsirnya, lengkap dengan letak-letak ayat, letak-letak halamannya, letak-letak barisnya. Sinten? Ustadz Adi Hidayat. Ibu tahu ceritanya ibunya Ustadz Adi Hidayat? Tahu ya? Sudah tahu, gak usah saya kasih tahu lagi ya. Yang belum nanti saya bisi aja boleh. Ustadz Adi Hidayat itu bu, ketika masih usia SMP, ayahnya wafat. Ibunya yang sangat ingin Ustadz Adi Hidayat ini tetap mondok. Ustadz Adi Hidayat mondok supaya tidak putus sekolah, supaya tidak putus mondok. Ibunya terus mengirim kepada Ustadz Adi Hidayat yang ada di pondok. Suatu saat ada liburan datang, Ustadz Adi Hidayat pulang ke rumahnya. Beliau kaget melihat ibunya jemur pakaian dan beliau sendiri berpakaian compang-camping. Ini Ustadz Adi Hidayat sendiri cerita. Ustadz Adi Hidayat tanya sama kakaknya, kakak, kenapa itu ibu pakaiannya compang-camping begitu, nggak layak, kayak kain pel? Dengan urai air mata kakaknya bercerita, dek, sejak ayah meninggal, ibu menjual satu demi satu barang berharganya, termasuk pakaian-pakaian bagusnya. Ibu jual satu persatu dek, supaya kamu tetap bisa menuntut ilmu di pondok dengan tenang. Luar biasa ya bu ya. Dengan termenung Ustadz Adi Hidayat bergumam dalam jiwanya, berucap dalam sumpahnya, aku bersumpah akan saya ganti pakaian ibu saya yang sudah diperuntukkan untuk mendidik saya dengan pakaian ihram, dan akan saya tuntun ibu saya nanti bertawaf di Baitullah. Walhasil Ustadz Adi kemudian mendapatkan beasiswa di Tripoli. Kemudian beliau melaksanakan sumpahnya bisa membawa ibunya ke Mekah Al-Mukarramah. Ustadz Adi berangkat dari negara belajarnya, ibu berangkat dari Indonesia, dipertemukan oleh Allah di Mekah, dituntunlah sang ibu dengan hasil tabungannya Ustadz Hadi menggunakan kain ihram bersama-sama
labbaik Allahumma labbaik di Ka'bah al-Musyarrafah. Itu kehebatan seorang ibu. Yang lebih muda lagi, yang lagi viral dari Blitar, Gus Ikdam. Gus Ikdam itu, Bu, ibunya ahli tirakat, ahli riyadhah. Beliau menjaga betul apa yang akan diberikan kepada Gus Ikdam, baik berupa daharannya, baik berupa pakaiannya, baik berupa segala fasilitasnya, betul-betul dijaga oleh beliau. Abahnya Gus Ikdam kan sampun wafat juga nih. Dan Gus Ikdam sangat hormat dan memuliakan ibunya. Apa yang terjadi? Gus Ikdam menjadi idaman semua umat. Itulah kehebatan ibu. Siapa yang belum merasa menjadi ibu di sini? Ada yang belum merasa menjadi ibu? Insya Allah kita semua adalah ibu. Imma ibu ideologis tanpa melahirkan tapi punya anak banyak. Imma ibu biologis karena melahirkan anak. Ibu adalah penentu. Dalam penelitian psikologi, Bu, ibu itu menyumbangkan kecerdasan yang lebih ketimbang ayah. Percaya atau tidak? Kalau percaya nggak usah melakukan penelitian. Kalau nggak percaya silahkan melakukan penelitian sendiri. Itu fakta, Ibu, yang sudah diteliti oleh para ahli psikologi. Jadi kalau panjenengan ingin anaknya cerdas, maka juga harus mengupgrade kecerdasan. Kecerdasan itu ada dua, Bu. Kecerdasan bawaan dan kecerdasan karena faktor lingkungan. Kalau diasah setiap hari, yang tumpul akan menjadi tajam. Begitu juga kecerdasan. Dan kita semua di sini, alhamdulillahirabbil alamin, oleh Allah diberi kesempatan setidaknya setiap hari Rabu selalu mengasah kecerdasan. Alhamdulillah. Al-ummu madrasatun, dawuhnya para alim ulama, ibu adalah tempat belajar. Faman a'dattaha a'datta tayyibal ara, siapa yang mempersiapkan seorang ibu, mendidik calon-calon ibu, maka sama dengan mempersiapkan generasi bangsa yang berakar kuat lagi mulia. Itu, Bu. Panjenengan punya anak perempuan? Punya anak perempuan? Punya anak perempuan? Punya anak laki-laki? Senang mana punya anak perempuan sama anak laki-laki? Oh, dua-duanya ya, Bu ya. Alhamdulillah. Saya kira senangnya anak laki saja. Itu kan zaman jahiliyah ya, Bu ya. Anak perempuan, anak laki itu milik siapa, Bu? Milik Allah. Milik Allah apa milik panjenengan? Milik Allah yang dititipkan kepada orang tua. Anak itu hibah. Dawuhnya Allah dalam Al-Quran, yahabu liman yasha'u dzukran wa yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukrana
Allah ngasih, kadangkala laki-laki saja. Allah ngasih, kadangkala perempuan saja. Allah ngasih, kadangkala laki dan perempuan. Allah juga ngasih, gak laki gak perempuan. Apa? Maksudnya gak dikasih anak, bukan banci bu. Lanjut. Siapa yang punya anak perempuan, kemudian dididik dengan sebaik-baiknya, dipersiapkan menjadi calon-calon ibu yang baik, maka dawuhnya para ulama bagaikan mempersiapkan generasi bangsa yang kuat karakternya, yang mulia akhlaknya, yang jaya masa depannya. Karena itu kita harus lebih bersemangat menyekolahkan anak perempuan. Dok, awakmu beto bakalianan pawon. Wis gak usah jujur ndak sekolah dok. Wonten nggih. Wonten. Ternyata itu tidak benar. Ada kisah yang sangat dramatis, yang sangat-sangat membutuhkan perjuangan yang berat dari seorang ibu yang bernama Sayyidah Hajar. Sebelumnya kota Mekah itu tidak ada penghuninya bu. Karena apa? Gak ada air, gak ada tanaman, gak ada makanan. Sepanjang mata memandang yang ada adalah padang pasir yang tandus. Singkat cerita, Allah takdirkan Nabi Ibrahim membawa salah satu dari istrinya dari Palestina ke Makkah Al-Mukarramah. Siapa yang dibawa bu? Sayyidah Hajar dengan Ismail yang masih menyusu kepada ibunya. Sesampai di kota Mekah, sesampai di pusat yang namanya cekungan, disebut Ka'bah karena itu cekung seperti mangkok. Walaupun di situ bangunannya Ka'bah belum nampak. Bapak Ibrahim pamit pulang kembali ke Palestina dan menyampaikan pesan, kamu dan anak kita tinggal di sini ya. Kaget gak bu? Gak ada orang. Jangankan orang, nyamuk aja gak ada bu. Gak ada air, gak ada tanaman, ditinggalkan begitu saja. Sayyidah Hajar bertanya, wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Kenapa engkau tinggalkan kami di sini? 2 kali bertanya. Sayyidah Hajar bertanya 2 kali. Ibrahim tidak menjawab, hanya menoleh lalu melangkah ke depan lagi. Pertanyaan ketiga Sayyidah Hajar diubah. Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Jawabnya Bapak Ibrahim, iya, ini perintah Allah. Wahai suamiku, legalah hatiku. Kalau ini perintah Allah, aku yakin, seyakin-yakinnya aku dan anak kita tidak akan dibiarkan terlantar di sini. Pergilah suamiku, aku akan tetap tinggal di sini berdua dengan anak kita. Ibu yang salihah ya bu ya. Panjenengan kalau tiba-tiba ditinggal di suatu tempat oleh suami, gak ada orang sama sekali, apakah kira-kira reaksinya seperti Sayyidah Hajar? Boro-boro seperti Sayyidah Hajar. Suaminya dia suaminya dihajar. Jangankan meninggalkan begitu saja, nggak angkat telepon aja sudah disiapin mencak-mencak ya bu di depan pintu. Ini bu,
contoh solihahnya seorang wanita yang sudah berperan menjadi ibu. Sayyidah Hajar lama-kelamaan kehabisan bekal. Air minum yang dibawa habis, semuanya habis. Bayi menangis, mau disusui air susunya juga habis. Apa yang bisa dilakukan, Bu? Sayyidah Hajar meletakkan bayi Ismail di tempat yang terlihat. Beliau pergi ke sebuah bukit. Kenapa kok ke bukit? Maksudnya supaya beliau bisa melihat anaknya yang ditinggalkan di suatu tempat. Dulu belum ada tembok. Kalau kita di sofa akan jelas kelihatan Ka'bah. Kalau kita di Marwah akan jelas kelihatan Ka'bah. Ibu Hajar melihat di sofa, oh dataran tinggi. Beliau lari ke sana, berusaha mencari air sampai ke Bukit Marwah. Belum ketemu. Ditengoklah anaknya. Anakku masih gerak-gerak, aman, aku mau usaha lagi. Beliau pergi lagi dari Marwah ke sofa sambil melihat anaknya dari sofa. Oh, anakku masih gerak-gerak. Sofa, Marwah, Marwah, sofa, sampai ke perjalanan yang ketujuh, berujung di Marwah. Apakah beliau dapat air? Belum dapat air. Kira-kira sudah capek apa belum? Ibu Hajar tidak peduli dengan capeknya beliau. Beliau inginnya tetap berusaha, Ibu. Tapi apa daya, melihat anaknya sudah nggak gerak-gerak lagi. Waduh, ada apa dengan anakku? Beliau hampiri anaknya dengan tergesa-gesa yang tadi ditinggalkan di bawah dekat Ka'bah, calon bangunan Ka'bah. Karena di situ sudah rata lagi dengan tanah, walaupun pada zaman Nabi Adam di situ terbangun Ka'bah. Ketika Sayyidah Hajar hampir sampai ke bayi yang tidak bergerak lagi, beliau menyangka bayinya sudah pingsan. Ternyata hasil usahanya beliau yang 7 kali perjalanan dari Safa dan Marwah tadi, adanya adalah dihentakan kaki dari bayi Ismail. Kalau kita tidak berpikir, lala pomang, aduh olak nunggoni ae nang kene lah ya wis ana sumber sih. Kan ngaten nggih? Itu kalau pendek pikir. Tapi karena Ibu Hajar ini paham pada skenario Allah, beliau bersyukur. Zumi, berkumpullah, dan air itu berkumpul dan viral disebut sebagai air Zam-Zam. Hasil usahanya seorang ibu yang namanya adalah Sayyidah Hajar. Makanya Bu, sa'i, usaha, artinya sa'i kan usaha, adalah dokumentasi monumen yang ditinggalkan oleh seorang ibu. Itu menjadi salah satu rukun dari ibadah haji maupun umroh, mengenang perjuangan seorang ibu. Pede Bu kalau sa'i, aku kuat. Kalau ngerasa nggak kuat sa'i, cepat-cepat baca Al-Fatihah kepada Rasulullah, kepada Ibu Khadijah, kepada Ibu Fatimah, kepada Ibu Hawa, para ibu itu, kepada Ibu Hajar salah satunya, yang memang kita napaktilasi melakukan sa'i. Walaupun sa'i itu yang melakukan pertama kali adalah seorang wanita, bapak-bapak pun harus tunduk patuh pada perintah Allah, melaksanakan sa'i juga. Betapa Islam sangat menghormati posisi seorang ibu, bukan hanya wanita yang lemah tak berdaya, minyi tidak bisa apa-apa, tapi ternyata adalah
wanita yang kuat, yang perkasa, yang hebat, yang bisa mengukir sejarah kehidupan bangsa-bangsa. Hidup ibu-ibu. Alhamdulillah. Semua bangsa membutuhkan hadirnya seorang ibu. Ibu Khadijah Al-Kubra. Perjuangan beliau tidak bisa ditandingi oleh wanita siapapun di dunia ini. Begitu beliau wafat, tidak lama kemudian Allah jodohkan Nabi Muhammad dengan siapa? Dengan siapa? Sebelum dengan Aisyah. Sesudah dengan Ibu Khadijah. Ibu Khadijah sudah wafat. Betapa tidak boleh ada kekosongan dari ibunya orang mukmin. Ibunya orang mukmin harus punya ibu orang mukmin itu. Ibu Khadijah wafat, Rasulullah dinikahkan oleh Allah dengan siapa? Siapa? Saya kasih clue-nya, sudah sepuh. Sudah sepuh. Sudah sepuh juga. Bahkan wakilah sudah menopause. Ibu Saudah. Bu, kita orang mukmin bukan? Masa nggak kenal sama ibunya, Bu? Nah, PR ya, Bu. Hafalkan. Baca dulu. Baca sejarahnya Ummahatul Mukminin. Kalau ada bukunya beli, Bu. Sejarahnya ibu orang-orang beriman, Ummahatul Mukminin. Ada Ibu Saudah. Baru setelah dengan Ibu Saudah, Allah nikahkan kembali Rasulullah dengan Ibu Aisyah. Saking sepuhnya Ibu Saudah, giliran beliau dikasihkan kepada Ibu Aisyah. Itu loh, Bu, ceritanya indah, Bu. Kalau panjenengan ingin baca sejarah tentang Nabi Muhammad SAW yang menguras kecintaan, semakin baca semakin cinta. Coba cari buku tentang Muhammad, sejarah Muhammad yang ditulis oleh Martin Link. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jenengan kalau baca itu semakin baca semakin cinta. Bukan hanya kepada Nabi saja, tapi kepada seluruh keluarga beliau, ibu dari kita semua yang jumlahnya bukan hanya 1 bahkan sampai 9. Itu harus kita kenali satu persatu. Kenapa kok sampai segitu banyaknya? Karena setelah Rasulullah SAW sudah tidak ada lagi nabi dan rasul. Supaya yang ahli puasa ada contohnya, supaya yang ahli Quran ada contohnya dari istri Nabi, supaya yang ahli sedekah ada contohnya, supaya yang ahli masak ada contohnya, supaya yang ahli maca pun ada contohnya. Dan istri yang muda belia yang suka ngajak Nabi lari-lari pun ada contohnya. Itu salah satu hikmah kenapa Allah jodohkan Rasulullah di dunia itu dengan beberapa istri. Nanti di surga Rasulullah tambah lagi istrinya. Salah satunya adalah mantan istri Fir'aun, yaitu Ibu Asiyah binti Muzahim. Itu adalah nanti di surga menjadi istri dari Rasulullah SAW. Siapa yang kepada ibunya pernah menyakiti hati tanpa kita sadari, tapi ibu tidak akan pernah mengingat sakit hati pada anaknya. Ibu itu selalu bagai sang surya yang menyinari dunia, gak pilih-pilih. Semua
nari. Kalau ada yang pilih kasih, itu berarti bukan ibu yang sesungguhnya. Siapa yang penyesalannya kepada ibu, menyesal sekali, ibu sudah wafat, tapi masih punya tanggungan kesalahan yang belum minta maaf sama ibu? Ada? Barangkali ada. Jangan putus asa, la tai'as. Allah memberi kesempatan anak yang soleh, anak yang baik, itu tembus doanya kepada ibu, mendoakan ibu, itu adalah berbuat baik. Mintakan ampunan ibu, minta ampun untuk diri sendiri karena sudah salah kepada ibu, minta ampun bersama-sama. Kalau Allah sudah menggerakkan kita untuk minta ampun, tandanya Allah akan mengampuni. Itu janji Allah, Bu. Aku wis jaluk sepuro, tapi kok atiku sik ganjel ya. Ngoten nggih. Itu tandanya minta maafnya masih ragu-ragu, belum yakin. Syaratnya doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus yakin, seyakin-yakinnya. Jangan pernah ragu kepada Allah, karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tadi saya baca hadis, tapi hadis ini sangat terkenal di antara kita sebagai ibu. Apa bunyi hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu berada di bawah tahta, di bawah telapak kakinya ibu. Pak Yai Umar Faruk ini kami menjelaskan hadis al jannatu tahta aqdamil ummahat. Apa kata beliau? Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya adalah ibu punya amanah, ibu punya kewajiban, ibu punya tanggung jawab untuk mengenalkan kepada anaknya tentang surga, untuk memberikan kepada anaknya fasilitas surga, untuk supaya anaknya tidak tersesat akan kelak kembali ke surga. Itu yang dijelaskan oleh beliau. Bagaimana maksudnya? Ibu itu ketika anaknya berada di dalam kandungan, apa yang dimakan ibunya akan juga dimakan oleh anaknya. Kalau ibunya makan yang superfood, yang super makanannya, yang bagus-bagus, yang menyehatkan sel-sel tubuhnya, maka anak juga mendapatkan asupan yang super seperti asupan surga. Sebaliknya, kalau ibu mengandung sembarangan makannya, makan yang istilahnya dokter Pansotien itu makan yang sampah-sampah. Apa maksudnya sampah? Maksudnya yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Itu juga berpengaruh, membuat anaknya di dalam kandungan menderita. Kemudian ibu yang siap melahirkan dengan berbagai resikonya pasti beda. Anak yang dikehendaki kelahirannya dengan anak yang tidak dikehendaki kelahirannya. Anak yang dikehendaki kelahirannya akan disambut sukacita bagaikan menyambut ahli surga. Selanjutnya juga diberikan asupan makanan yang tidak
tidak usah dikunyah, tidak usah dimasak, tidak usah dihangati, tidak usah dikasih bumbu, yaitu namanya air susu ibu. Itu juga adalah makanan ahli sorga. Ibu ditakdirkan oleh Allah banyak bicara, betul? Karena anak itu belajar bicara dari ibu. Bapak walaupun profesinya pembicara di luar sana, kalau di rumah pendiam, Bu. Betul? Yang punya suami guru, dosen, pembicara, kalau di rumah diem nggak? Diem, karena kosakatanya sudah habis di luar rumah. Di rumah tinggal diamnya. Sementara ibu inginnya cerita berbagai macam. Dijawab sama bapak apa? Ya. Oh, ya. Ngaten ibu ya? Anak itu belajar bicara yang pertama dari ibu. Dan menurut penelitian, mulai 0 sampai 6 tahun pertama, anak itu bergantung kepada apa kata orang tua, utamanya adalah katanya ibu. Siapa guru TK di sini? Ada? Tolong, ibu guru TK, kalau menemukan anak didiknya bermasalah, jangan hubungi bapaknya, hubungilah ibunya. Karena yang paling dekat dengan anak 0 sampai 6 tahun itu adalah ibunya. Karena itu, ibu, siapa yang masih punya anak balita, yang masih punya cucu 0 sampai 6 tahun, jangan sia-siakan waktu. Kesempatan itu saja cucu kita mau mendengarkan kita, Bu. Lepas itu 7 sampai 12 tahun yang didengarkan bukan kata orang tuanya, bukan kata neneknya, tapi kata gurunya. Karena itu tugas orang tua adalah mencarikan guru yang baik. Makan Bu ceritanya. Lepas dari 12 tahun, 13 sampai 20 tahun, tugas ibu mencarikan teman-teman yang baik. Karena anak akan bergantung apa kata teman-temannya. Karena itu umur segitu jangan dilarang berteman ya, Bu. Maunya dikeloni anaknya sudah umur segitu, jangan. Dia secara perkembangan psikologisnya dan sosialnya sangat membutuhkan lingkungan pertemanan yang baik. Kalau tugas perkembangannya 3 fase itu sudah selesai, Bu, apa kata orang tua dan keluarga sudah, apa kata guru aman, apa kata teman aman. Umur 20 tahun ke atas itu waktunya anak punya keberanian untuk mengutarakan pendapatnya sendiri. Apa kata saya? Katanya anak sudah punya keputusan sendiri, walaupun itu hasil musyawarah dengan panjenengan. Itu tandanya kalau jenengan punya anak umur 20 tahun kok sudah berani memutuskan sendiri dengan hasil musyawarah dan keputusannya baik, maka usia psikologisnya, usia mentalnya sesuai dengan usia biologisnya. Tapi sebaliknya, kalau anak sudah usia 20 tahun kok masih apa kata mama, kira-kira usianya 0 sampai 6 tahun. Itu Bu,
standar ukurannya. Kalau anak masih apa kata gurunya, itu berarti masih usia 7 sampai 12 tahun. Kalau masih apa kata teman-temannya, usianya 13 sampai di bawah 20. Kita ingin anak kita dewasa kan Bu? Kita ingin anak kita sesuai dengan usianya kan Bu? Mari kita perlakukan anak-anak kita sesuai dengan tugas perkembangannya. Alah wis terlanjur piye? Wis kadung piye? Ngoten nggih? Mboten napa-napa. Masih bisa diperbaiki bersama. Dengan ibu rajin menuntut ilmu. Karena ngapunten Bu, ngapunten. Ibu itu multitasking, betul? Banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Nerima telepon, goreng tempe, gusah kucing, namanya multitasking. Harus belajar ilmu manajemen keuangan. Ibu juga harus belajar ilmu tentang bagaimana membetulkan keran yang patah. Walaupun tidak dikerjakan sendiri Bu, ibu harus belajar berbagai disiplin ilmu, walaupun itu tidak secara mendalam. Harus tahu bagaimana menjadi seorang guru bagi anaknya. Harus tahu bagaimana menjadi teman untuk anaknya. Harus tahu bagaimana caranya menjadi pendengar yang baik bagi suaminya. Harus tahu bagaimana menjembatani ketidakcocokan, ketidakharmonisan dalam keluarga. Ibu harus tahu berbagai macam ilmu. Multi Bu, tugasnya ibu itu memang multi. Sebaliknya bapak jangan dituntut seperti ibu. Bapak fokus. Makanya kalau bapak lagi baca koran, kalau jenengan ajak ngobrol, kira-kira nyautnya gimana? Bukan koran lah Bu, atau koran online gitu. Baca WA misalnya. Kalau kita kan masih iya nengok, kemudian lihat lagi. Kalau bapak fokus sampai cemburu ya Bu ya. Sakjane sing didelok iki apa sih? Kok gak gelem oleh blas? Padahal memang seperti itulah otak laki-laki. Jadi ibu itu adalah penentu. Mau anak itu menjadi ahli surga, apa kata ibu? Mau anak itu nanti terjerumus ke neraka, apa kata ibu? Kalau ibu suka ngomongin dunia, ibu suka membangga-banggakan kehidupan dunia, jangan salahkan anaknya selalu minta dunia dan dunia. Tapi kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang takwa, anak yang solihah, anak yang orientasinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak yang orientasinya adalah kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti, bisa masuk surga bersama dengan orang tua dan keluarga semuanya, maka ibu harus membiasakan diri dan membahas hal-hal yang terkait dengan itu semua. Ibu, kalau kundur ngaji, sering nggak diskusi sama anak? Yang didiskusikan apa? Nak, mang seragamnya api-api nak. Masih dunia ya Bu ya. Ibu jangan sampai gara-gara nggak pakai seragam nggak ngaji. Jangan.
seragamnya belum kering, habis dijemur, kemudian kena angin kehujanan, gak jadi berangkat ngaji. Seragam menghalangi ngaji. Jangan ya Bu ya, jangan. Lebih baik ngaji tanpa seragam daripada siap seragam tapi tidak ngaji. Siap? Saya kagum kepada panjenengan yang berani tampil beda, karena lebih kelihatan. Alhamdulillah. Bunda Eli tadi dawuh, ini menjelang liburan. Nggih, leres. Liburan apa, Bu? Liburan sekolah? Apa libur Nataru? Jenengan kalau liburan niatnya liburan sekolah apa Nataru? Ibu, boleh kita saling berpesan? Manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya untuk menjalin komunikasi penuh kasih sayang antar keluarga, utamanya dengan pasangan dan dengan anak cucu kita. Sebagai ibu yang di bawah telapak kakinya ada tanggung jawab surga, tugas kita adalah mengenalkan berita-berita gembira tentang surga kepada anak cucu kita. Karena Bu, kalau sudah tahu, kenal, paham tentang surga, ia adalah menjadi motivator utama atas segala perbuatan baik dan niat baik yang akan terus-menerus dilakukannya. Bu, panjenengan rela berkorban, dihamili. Sakit Bu? Sakit Bu? Badan Bu? Sudah lupa Bu? Melahirkan sakit Bu? Apa yang membuat kita kuat menahan sakit? Kalau bukan karena kita yakin akan janji Allah berupa surga. Kalau kita ingat surga Bu, gak akan males untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingat surga Bu, Nabi Yusuf berhasil menghindari godaan wanita tercantik pada zamannya yang juga adalah seorang bangsawati yang sangat cantik jelita. Karena apa? Karena Nabi Yusuf ingat surga. Yang sering saya ceritakan, Ibu Asiyah binti Muzahim, seorang istri Fir'aun. Fir'aunnya itu ahli neraka. Ketika Ibu Asiyah membela mati-matian Nabi Musa, sehingga Nabi Musa menjadi seorang nabi yang kemudian membangkang, menyerang, dan bahkan menjadi musuh utama dari bapak angkatnya, yaitu Fir'aun. Bapak angkatnya Fir'aun. Tapi karena ibu angkatnya Ibu Asiyah, Nabi Musa tumbuh menjadi seorang yang gagah berani dan menyampaikan risalah kebenaran dengan tanpa kekhawatiran. Itulah the power of ibu. The power of ibu. Ada ibu, ada mama, ada emak, ada biung, apa lagi? Mami, bunda. Bunda ini panggilan khas Indonesia yang menurut saya sangat mesra. Karena itu saya senang panjenengan semua dipanggil Bunda Azhar. Mesra sekali. Yang lagi booming sekarang Ummah. orang Arab apa orang Indonesia kok dipanggil Ummah ya? Karena Araban nggak apa-apa. Niatnya meniru
yang baik-baik, bukan yang jabal-jabal gitu kan. Wanita-wanita kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita yang menjadi penerus-penerus mereka juga bisa menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga putri-putri kita menjadi calon-calon ibu penerus yang juga dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu-ibu punya hajat masing-masing, sebutkan hajatnya masing-masing. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa ahlil athhar adada ni'amillahi afdali. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aril batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril asraril Fatihah. Nyuwun ngapunten atas sedanten kelepatan. Nyuwun sapora atas sadeja kalopotan. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.